Sebenarnya gini, saya udah menerawang udah sering ya soal Claudia Sintabela tuh dari 2017 waktu mereka menikah. Oh ya, Menurut penerawangan Mbak Yu, seorang Tengku Emran dan Claudia Sintabela, apakah ada orang ketiga? Apa ada tindakan kekerasan? sebenarnya gini, saya udah menerawang udah sering ya soal Claudia Sintabela tuh dari 2017 waktu mereka menikah tuh saya udah menerawang kan. Silakan cek di YouTube saya tuh. Saya juga ada baca di kapalagi.com juga, itu lengkap semuanya itu. Soal Claudia Sintabela, beberapa artis, soal waktu itu saya bilang Nikita Mirzani akan bermasalah lepas hijab, ada juga di situ juga. Jadi sebenarnya kalau kasusnya perceraian Claudia Sintabela ini dari pertama mereka nikah sudah bermasalah. Banyak hal yang dipaksakan untuk bagaimana Claudia Sintabela bisa menyatu dengan Engku Imran. Pada berjalannya waktu tidak semudah yang dibayangkan Bella. Menjajaki untuk menjadi seorang ibu untuk anak tirinya, banyak komplain, banyak hal yang diupayakan, diusahakan, susah. Tapi karena Bella seorang yang sabar dan bukan tipe orang yang bicara masalah pribadinya ke umum, dia hanya bicara ke keluarganya dan dia bisa menahan, berusaha untuk memperbaiki semuanya. Tapi karena ada basic juga kegenitan yang dilakukan seorang Engku Imran. Gini, orang selingkuh atau orang nakal itu kalau ada celah di antara yang dia tuju. Kalau nggak ada celah, orang tidak akan bisa selingkuh, tidak akan bisa masuk dalam kehidupan, itu logikanya seperti itu. Sampai ada wanita yang mencoba mendekati Engku Imran, berarti ada celah yang bisa dicari wanita itu untuk bisa mendekati Engku Imran. Jadi ada konflik itu yang dia upayakan, bagaimana ada beberapa pihak yang berusaha untuk mencampuri urusan pribadinya, rumah tangga mereka. Jadi mantan berusaha yang merangkul masalah anaknya, dari beberapa pihak memang yang sudah tidak bisa sejalan dan kurang penghargaannya Engku Imran ke keluarganya. Claudia Sintabela saya lihat seperti itu juga. Jadi kalau dia sama Engku keluarganya merangkul, sedangkan pihak sana sama keluarga Bella kurang merangkul. Dan juga adanya pihak ketiga yang berusaha untuk masuk. Jadi ada kelelahan di Claudia Sintabela, dari Claudia Sintabela, ada kelelahan di mana dia sudah berjuang tapi tidak dihargai, sudah berusaha tapi tidak kelihatan, ingin bersatu tapi diduakan, seperti itu. Ya. Mungkin ada ini nggak sih batas-batasan dari Tengku Emran? Kan tadinya kan Bella seorang selebritis yang public figure yang banyak dikagumi oleh orang, mungkin ada kecemburuan juga dari. Jadi gini, rezeki ini kan yang bawa Claudia Sintabela, rezeki ini. Kalau saya bilang saya kan pernah baca itu katanya pimpinan atau yang punya salah satu stasiun di Malaysia. Menurut saya enggak, hanya mungkin bekerja punya posisi aja. Dan yang bawa hoki rezeki itu ini perempuannya. Kalau Sintabela itu yang bawa hoki rezeki buat rumah tangga itu. Kalaupun sepanjang cemburu seperti itu, kalau dia bukan tipe orang selingkuh, kalau dia punya komitmen, dia akan menjaga komitmen itu. Tapi karena ada berbenturan dari awal sampai nikah sampai selesai, benturan semakin besar, pecahan semakin susah untuk disatukan, yang ngalah angkat tangan Claudia Sintabela. Karena udah berusaha, tapi dari pihak sana seperti ini, Claudia ini yang ngalah mundur, seperti itu. Mungkin nggak jadi anak jadi faktor utama perceraian ini? Kalau dia cenderung yang tidak mau memperusahakan anak ya, tidak mau menyudutkan anak, karena anak itu masih kecil, dia berusaha yang lihat berusaha yang menjadi seorang ibu yang baik. Tapi namanya anak, karakter anak itu kan masing-masing udah punya ibunya, dia juga masih punya ibu kandung. Pasti akan ada pertentangan, akan ada konflik, ada perbandingan. Ibu kandung saya seperti ini, ibu tiri saya seperti ini. Anak akan berpikir, yang terpojok di sini Claudia Sintabela lagi. Dia udah berusaha merangkul sedemikian rupa pun tetap tidak kelihatan. Dia udah berusaha lagi ke seorang Engku Imran, tapi perjuangannya kurang dihargai. Seperti itu. Belum berterawangan saya, bahasa saya seperti itu. Jadi melihat dari videonya, kecocokan lagi berarti ya antara mertuanya Emran dengan Bella berarti ya Mbak Yu? Ya tadi kan saya bilang ada beberapa faktor, salah satunya juga Engku kurang merangkul keluarganya Bella. Jadi merasa keluarganya Bella itu kurang dihargai. Jadi merasa yang kok cuma segini tok ya. Jangan Bella sangat hormat ke orang tuanya. Tapi Engku cuma hanya sebatas hello, datang sebatasnya dan kurang bisa merangkul kondisi Bella tinggal di Indonesia. Jadi kayak kalian merendahkan Bella dan keluarganya. Jadi di sini ada kesenjangan. Hal yang pola pikirnya tidak sama. Seakan direndahkan, seakan perjuangannya kurang, seakan banyak hal yang komplain tapi tidak dihargai. Untuk disatukan sangat susah lagi dan akhirnya mereka pisah.
Melihat video yang beredar yang kemarin itu Bayu tentang ketegaran hati seorang Bella, apakah itu benar-benar tulus dari hatinya Bella untuk Kalau tulus, kalau dia bilang tegar, dia sangat tegar. Tapi namanya perempuan sakit pasti. Setegar-tegarnya Bella, dia sebenarnya tidak tegar juga, dia rapuh juga. Tapi dia berusaha menunjukkan sikap kedewasaannya. Apa yang dia pilih untuk menikah dengan Engku Imran, sekarang resikonya pisah, itu resikonya dia, tanggung jawabnya dia sebagai seorang anak. Dan dia mempertanggungjawabkan itu secara elegan, bicara di media tanpa harus banyak alasan, dan itu menutupi aib suaminya, menutupi aib keluarganya, dengan dia bersahaja ngomong, bicara secara sangat apik dalam menyampaikan ke media, singkat, jelas dan padat itu. setelah bercerai dengan Engku Imran, bagaimana perjalanan karir Bella ke depannya? Bella masih banyak rezekinya, Bella masih banyak hal yang bisa digali dari seorang Bella. Selama ini dia masih bisa ngerem karena dia menjaga dengan suaminya. Dia melakukan melangkah, dia pertimbangan soal suaminya. Sekarang begitu udah bercerai, langkah Bella masih lebar, rezekinya masih banyak. Walaupun ada konflik, tapi dia masih akan bertemu laki-laki yang hebat, tapi orang Indonesia yang memang nanti akan berjodoh. Seperti itu. Tapi untuk saat ini 1-4 tahun Bella memang tidak mau tergesa-gesa, menjalani sepelan mungkin. Berarti orang lebih fokus ke Iya. karir yang Mbak. Iya. Kira-kira nanti kalau seandainya ini mengandai-andai, kan dulu sempat digosipin juga kalau Raffi sama Nagita tidak akan bertahan lama rumah tangganya. Begitupun dengan Bella. Enggak. Raffi sama Bella tidak akan. Nah, kira-kira mungkin nggak mereka akan bersatu Nggak ada. kembali? Nggak ada. Karena Bella juga nggak kepikiran untuk menyatu sama Raffi, walaupun katakan jodoh apa enggak, maksudnya kan rahasia nggak Tuhan ya. Tapi nggak ada garisnya untuk Raffi sama Bella untuk menyatu jadi pasangan suami istri. Seperti itu. Tidak ada yang menyatu Iya. kembali. Tapi kira-kira dapatnya nanti orang artis juga atau gimana Mbak Yu? 4 tahun ke depan Bella Belum, akan- dia masih berpikir, dan dia memang berpikirnya siapapun laki itu yang penting bisa membuat dia lebih hal yang baik. Soal agama juga dia utamakan, dan dia memang kepengen menikah, cuma sekali dalam hidupnya dia. Tapi kok sekarang dia bercerai ya karena kondisi keadaan tersebut. Dan akan semakin dewasa kan setelah nanti berpisah dengan Emran? Sekarang udah dewasa, dan dia menyampaikan dia sudah dewasa. Tinggal bagaimana sebagai media kadang-kadang kepengen ngulik apa yang udah dibicarakan, kepengen tahu lagi. Betul. Sebenarnya yang dibicarakan Bella itu udah yang lengkap. Tapi karena dengan ketidakpuasan manusia, masyarakat kepengen tahu ada apa dengan Bella, lah kepengen tahu. Tapi setelah kemarin saya lihat cara dia berbicara elegan sekali, dan dia pelan tapi pasti, dan sangat menunjukkan kedewasaan seorang Bella.